Sudah ya? Semuanya siap ya? Siap belajar? Semangat dong! Masa kayak gitu kalah sama kelas 1 deh? Oke, semangat pagi! Oke, gini. Ketika Bapak bilang, semangat pagi, 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 pagi. Siap? 3 kali ya? Oke, semangat pagi! Oke, masih kurang powernya, tapi nggak apa-apa lah, kita cukupkan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Tapi sebelumnya, kita akan coba dulu. Bapak akan tanyakan, semangat kalian untuk belajar itu, semangat datang ke sekolah itu untuk belajar tentunya kan? Ya, karena memang tugas kita sebagai siswa itu adalah belajar. Nah, oke, ini adalah pembahasan materi kita hari ini. Penemu yang mengubah dunia. Kita masuk ke tema 3 dan kita telah menyelesaikan tema 2 itu kemarin. Oke, silakan operator. Next. Iya. Ayo mengamati. Silakan. Nah, ada yang tahu siapa ini? Silani ya. Di buku tema ada. Nah, ayo kita mengamati. Ketika kita melihat gambar ini, kita lihat Lani ini sedang berada di bawah cahaya bulan. Ya kan? Iya, ketika malam hari itu gelap. Tapi ini di sini Lani itu bisa melihat. Dia tahu karena ada apa? Karena ada lampu ya. Di situ sudah ada lampu jalan, ada lampu taman, ada lampu rumahnya. Nah, tapi muncul satu pertanyaan. Bagaimana listrik itu bisa? Karena lampu ini bisa menyala karena ada listrik tentunya. Silakan dilanjut. Ya. Nah, oke. Bagaimana listrik itu bisa ada? Ya, karena kita tidak tahu. Karena dulu mungkin kita belum mengenal listrik ya. Jadi dunia itu gelap gulita. Ya. Sama seperti hati Bapak kalau nggak ada. Ya. Itu salah karena Bapak nggak bisa ngajar kalau nggak ada. Nah, setelah mengamati keadaan sekitar, kita tersadar akan satu apa itu? Ya, bagaimana listrik itu bisa ada dan bagaimana listrik bisa sampai kepada kita. Melihat ini, kita harus kembali ke era 80-an, di mana Michael Faraday, Mitchell ya, oke ya, Michael Faraday ini disebut sebagai bapak listrik. Ya, bapak listrik bukan berarti dia bisa menghasilkan listrik ya, tapi dia menemukan satu alat sederhana di mana alat itu menjadi cikal bakal dari generator yang kita gunakan sebagai pembangkit listrik di era zaman sekarang. Oke, next. Nah, ini potretnya. Ini Michael Faraday. Ini ketika muda dan ini ketika sudah usia ya. Oke, silakan lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan Michael Faraday. Kita kenalan dulu sama Michael Faraday ini. Michael Faraday ini adalah orang yang disebut sebagai bapak listrik. Kenapa dia disebut sebagai bapak listrik? Karena dia itu menemukan satu alat yang dinamakan cakram Faraday, di mana alat itu menjadi cikal bakal dari generator yang kita gunakan di era sekarang ini. Ini gambar cakram Faraday-nya ya. Silakan dilihat di sini ada pembahasannya sedikit. Silakan kalian catat untuk poin-poin pentingnya saja. Michael Faraday ini lahir ketika 22 September 1791 dan wafat 25 Agustus 1867. Michael Faraday ini termasuk ilmuwan Inggris ya, dan dia ini menggeluti banyak sekali ilmu pengetahuan, ada elektromagnetisme dan salah satunya elektronik. Mungkin cukup sampai dia ini juluki bapak listrik ya. Oke, dilanjut dulu. Boleh. Kelihatan ya? Silakan.
Oke, dilanjut dulu ya. Nah, ini. Untuk file PowerPoint-nya mungkin nanti Bapak akan share di grup, jadi kalian bisa mempelajarinya lebih lagi ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Bapak akan bertanya, bagaimana jika tidak ada listrik? Gelap gulita. Selain gelap gulita apa? Listrik akan kesulitan, apalagi? Seandainya kita ini hidup tapi tidak ada listrik, kira-kira apa yang akan terjadi? Tak ada TikTok, tak ada YouTube gitu. Bisa outstanding ya. But of the box tidak ada TikTok, tidak ada YouTube. Karena produksinya pun menggunakan listrik ya. Apalagi? Ya, kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apalagi? Silakan. Masih banyak. Salah satunya yang kata Michelle ya. Ya, kata Pak Iza, ini adalah sulit menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena kita itu melaksanakan kegiatan kita seperti memasak, itu kadang kita sudah menggunakan listrik ya. Rice cooker itu menggunakan listrik. Memang ada rice cooker yang dicolok ke misalnya itu enggak ada ya. Semuanya membutuhkan energi listrik atau setrika. Mungkin dulu, budaya dulu itu setrika masih menggunakan setrika alam, di mana alam itu akan dipanaskan dan ketika sudah panas baru dia akan disimpan dalam bejana besi yang berbentuk setrika. Lalu itu kan panas ya. Nah itu baru bisa digunakan untuk menyetrika. Tapi karena zaman sekarang sudah modern, kita sudah bisa menggunakan energi listrik itu untuk setrika, untuk atau mungkin mengisi baterai handphone kalian kan, ya kan? Ya itu. Jadi ketika listrik itu tidak ada, kita akan sangat kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Okay, next. Nah, oke. Sekarang pertanyaan keduanya, bagaimana listrik itu bisa sampai kepada kita? Karena kan nggak mungkin ya listrik secara tiba-tiba menyambar, gitu kan? Itu emang kalian mau kena guntur gitu kan? Ya mati lah kalau kena guntur ya. Nah ini, bagaimana listrik bisa sampai kepada kita itu adalah karena arus listrik ini adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, gelombang ya, gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut memicu terjadinya arus listrik yang dihasilkan oleh generator raksasa. Ada pusat pembangkit tenaga listrik yang kemudian disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Nah, oke, ada gambarnya, silakan. Next. Nah, ini kalian pernah lihat? Ada yang tahu ini namanya apa? Tiang listrik, Pak. Iya, itu tiang listrik. Tapi apa namanya? Apa? Iya, tahu kan, tapi apa namanya? Ada yang tahu? Ini menara-menara yang sangat menjulang tinggi ini yang biasa kalian lihat, ini namanya sutet. Sutet ya. Sutet, benar, sutet serius. Sutet. Jadi sutet itu ada kepanjangannya. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu ya, itu sutet. Dan ini yang dinamakan apa? Generator. Tapi ini generator adalah hidroelektrik. Kalau hidroelektrik berarti dia menggunakan apa sebagai powernya? Air ya. Jadi generator hidroelektrik ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang ini adalah sutet. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau kalian main layang-layang laki-laki, kenapa nggak boleh kena sutet? Coba bayangkan, kalau misalnya layang-layang kalian nempel yang terjadi apa? Seru ke listrik, kena tegangan tinggi.
Itu ya. Jadi kenapa kita main layang-layang itu harus di luas lapang yang luas, tidak ada seperti ini, ya kan? Supir atau misalnya tower yang biasa digunakan untuk mengalirkan arus listrik, itu karena itu sangat berbahaya. Kalau misalnya kita kena itu layang-layangnya benangnya, lalu kita pegang itu bisa-bisa kita mati kesetrum. Karena tegangan yang dialirkan oleh supir ini betul-betul besar, ya, bisa sampai 70 megawatt. Dan itu betul-betul sangat-sangat besar. Oke, lanjut. Nah, ini cara listrik masuk ke rumah. Gimana cara masuknya? Betul-betul gitu, assalamualaikum. Listrik mau masuk, gitu kan? Nggak mungkin, kan? Iya. Nah, ini di sini ada rangkaiannya. Ini apa? Pembuat listrik tenaga angin. Ini dinamakan generator. Ya. Nah, ini sutet tadi. Sutet, ya. Ini alurnya. Ini alur tentang pendistribusian arus listrik. Nah, ini turbin ini biasa dibudidayakan atau dikerjakan itu oleh PLTB. Tahu PLTB itu apa? Tahu nggak PLTB itu apa? Kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, ya. Yang tadi kita tampilkan gambar yang Bapak tampilkan itu salah satu generator hidroelektrik yang ada di PLTA. Kalau ini namanya PLTB. Ada yang tahu PLTB itu apa? PLT-nya sama, pembangkit listrik tenaga. P-nya apa? Masa badan pakai ini, pakai buat listrik? Oh, emangnya tor gitu kan? Ada listriknya. Ada yang tahu? Pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, Bapak itu yang ini. Bayu itu angin, ya. Bayu itu sama dengan angin. Jadi supaya tidak bertumbukan dengan PLTA, sama-sama akan biar nggak pusing jadi PLTB aja deh. Pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu gitu kan? Bayu ini. Itu. Jadi alurnya itu yang pertama turbin. Dari kipas ini akan bergerak angin, lalu akan mengalirkan arus listrik ke generator. Nah, dari generator ini ditingkatkan arus listriknya, lalu naik ke sutet. Sutet yang tadi kita jelaskan, ya. Dari sutet, ini masuk lagi ke generator untuk diturunkan tegangannya. Karena dari sini, ini tegangannya sudah tidak boleh terlalu besar. Baru masuk ke ini, tower yang biasa kita lihat yang lebih kecil kan, nah itu baru dari tower ini kita masuk ke rumah. Nah, Bapak akan tanya, kapasitas listrik di rumah kalian itu kebanyakan berapa watt? 900 atau setengahnya, ya, 450 watt. Bayangkan bagaimana jadinya jika turbin yang menghasilkan 70 megawatt ya, masuk ke rumah kita yang kapasitasnya 900 watt. Apa yang akan terjadi? Apa tadi? Meledak, ya. 70 megawatt itu sama dengan 70 juta watt. Rumah kalian kapasitasnya 900 deh, dikasih 70 juta. Wah! Meledak. Karena tegangannya terlalu besar. Itu. Ke generator, dari generator ke sutet, dari sutet ke generator lagi, baru ke tower, dari tower masuk ke rumah kita, baru ini sudah tegangannya itu sudah kecil, ya. Jadi untuk kapasitas rumah itu pas. Kalau ini dari sini langsung dari nomor 1 langsung ke nomor 6 meledak. Karena 70 megawatt itu sama dengan 70 juta watt, ya. Saking besarnya itu. Oke, jadi secara ringkas, turbin akan bergerak, ya. Jadi balik-balik turbin ini, lalu masuk ke dalam generator. Generator ini akan berputar dan menaikkan tegangan arus listrik yang akan kemudian disalurkan ke sutet. Dari sutet ini langsung diaruskan lagi,
didistribusikan ke generator, ini untuk diturunkan tegangannya. Ya, dari sini baru masuk ke tower. Dari tower ini baru masuk ke rumah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan? Ada? Misalnya ada yang kurang paham atau memang perlu dijelaskan lagi, silakan. Mau yang mana? Oke, secara keseluruhan paham ya sampai sini? Oke, berarti kita lanjut. Oke, operator silakan. Saya muat bapak ini, saya muat manusia ya, memberdayakan zakinya. Oke, nah sekarang kita kembali ke rumah kita ya, bukan pulang ya, tapi kita kembali ke rumah kita, di mana rumah kita itu pasti ada yang namanya rangkaian listrik. Karena kan tadi kita sudah jelaskan alurnya, bagaimana dari turbin yang raksasa itu, super raksasa yang super besar itu bisa mengalirkan arus listrik ke rumah kita. Nah, ketika di rumah kita itu pasti ada beberapa rangkaian listrik yang berjalan di rumah kita. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Paralel, bukan paralel. Ya. Paralel. Nah, arus listrik di rumah kita itu ada dua jenis, ada seri, ada paralel. Bedanya rangkaian seri ini disusun bersebelahan. Ya. Kalau untuk paralel lampu ini bercabang. Bapak akan tanya, rumah kalian menggunakan rangkaian seri, kira-kira yang mana? Cung yang seri. Cung yang seri, jawab seri. Ada? Cung yang jawab paralel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Oke. Di rumah, biasanya kita menggunakan yang mana? Ini. Paralel ya. Karena apa? Karena paralel ini bercabang. Ketika misalnya ini lampu A dan ini lampu B, lampu A ini ketika dimatikan, maka lampu B ini akan tetap menyala karena bercabang. Berbeda dengan rangkaian seri, ketika lampu ini dimatikan, maka lampu yang sebelahnya juga akan ikut apa? Ikut mati karena rangkaian seri, karena di rangkaiannya itu cara bersebelahan. Nah ini yang membedakannya. Kalau di rumah, jadi misalnya gini, ada ruang tamu, ada ruang WC, dan ada ruang tengah. Ketika kita menggunakan rangkaian seri yang paralel, ketika kita matikan lampu ruang WC, apakah ruang tamu dan ruang tengah itu mati? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ketika lampu satu dimatikan, yang lain itu tetap mendapatkan arus listrik. Berbeda dengan rangkaian seri, ketika misalnya ruang tengah, ruang tamu, dan ruang WC itu menggunakan rangkaian seri, ketika ruang WC itu dimatikan, maka ruang tamu mati dan ruang tengah pun ikut mati karena arus listriknya ditutup ya. Jadi sudah ketika satu mati maka semuanya juga akan mati. Contoh rangkaian seri apalagi? Kalian punya lampu tanggal nggak di kamar? Yang panjang itu yang banyak itu yang berjejer atau pernah lihat? Nah itu rangkaian apa? Seri bukan seri ya. Rangkaian seri. Ya jadi ketika lampu itu kita matikan maka semua lampunya akan mati ya. Ketika saklarnya itu kita matikan maka semua lampu itu akan karena dia kan satu arus listrik ya. Ketika arus listriknya kita tutup semuanya mati. Tapi berbeda dengan paralel, ketika kita tutup salah satu maka yang lain tetap mendapatkan arus listrik. Oke, silakan dicatat dulu. Oh enggak, di next slideshow ya, teman-teman. Ini ada. Silakan. Iya, ini rangkaian seri. Silakan ditulis dulu. Nah, ini ya. Pembahasannya cukup simpel. Rangkaian seri bukan rangkaian
rangkaiannya disusun secara berseberangan. Jadi kalau untuk seri ini biasanya digunakan tambah atau misalnya rangkaian seri rangkaian secara bersebelahan dan itu satu jadi kalian bisa pelajari lebih dalam ini rangkaian paralel. Ini cukup simpel, sama definisinya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sering kita gunakan di rumah. Tidak rangkaian seri, ya. Jadi harus bertingkat. Lampu senter menihese lampu senter ya, lampu senter. Oke, di next lagi jam. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sudah. Nah, di sini ada tugas untuk kalian sebagai tindak lanjut, di mana nanti ketika di rumah kalian lompat ya senter kalian, lalu kalian amati. Komponen nomor 1 ini apa? Tidak perlu dijawab sekarang. Komponen nomor 2 itu apa? Komponen nomor 3 itu apa? Dan komponen nomor 4 itu apa? Lalu kalian tulis fungsi dari komponen yang ditampilkan. Satu namanya A. Fungsinya adalah bla 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 bla. Nomor 2 adalah B. Fungsinya bla 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 bla. Nomor 3 C, fungsinya bla 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 bla. Nomor 4 sipil, fungsinya bla bla bla. Seperti itu ya, dikerjakan. Lalu kita akan kumpulkan karena kelompok 1 ini besok akan melakukan PJJ, setelahnya melakukan PTM lagi. Oke, jadi tugas mandirinya paham ya. Ada yang kurang dipahami tentang rangkaian seri atau tentang rangkaian paralel? Nggak ada? Paham? Kalau paham dikasih soal, kalau nggak paham dikasih soal juga. Paham nggak nih? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Misalnya kalau misalnya listriknya itu misalnya terlalu besar, tegangan ini ada? Kalau tidak ada kita next. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini kuis. Bapak akan berjalan dan akan menyimpan spidol ini. Lalu kalian jawab. Oke, silakan nomor 1. Siapakah yang disebut sebagai bapak listrik? Bapak akan berjalan. Ya, tulis di depan ya. Siap ya. Itu satu aja mau kok. Masa kelas 6 nggak mau? Oke ya, duduk gitu kan. Oke, kan udah tahu siapa. Udah kan, jangan dijawab. Ayo, tegang. Oke, Bapak akan berjalan-jalan.
Jalan-jalan. Oke, silakan lanjut ke depan dulu. Siapakah yang disebut sebagai bapak listrik? Sini. Yang besar ya nulisnya, jangan kecil-kecil kayak di buku. Oke, nomor 1. Siapakah yang disebut sebagai bapak listrik? Oke, ini ya. Give applause dulu dong, tepuk tangan. Iya, kalian harus apresiasi teman kalian di depan ya. Oke, namanya adalah Michael Faraday. Nomor 2, penemuan pertama sang bapak listrik dinamakan apa? Sudah tadi baru kasih tahu ya. Ada kan? Tadi kalau gitu kan tadi ada katanya. Iya, oke. Bawahnya main materi aja. Kira-kira gitu. Salah dihapus dong. Oke, semuanya perhatikan ya. Ini penemuan pertama Michael Faraday. Disebut dengan bukan Faraday. Faraday ya. Sunda banget sih gitu. Nah, itu ya. Oke, give applause lagi dong. Kasih tepuk tangan. Ya. Jadi ini, jangan dulu, bentar. Ini penemuan pertama Michael Faraday ini adalah Faraday ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama ya yang menjadi cikal bakal generator listrik yang sering digunakan saat ini. Oke, silakan lanjut nomor 3. Terdapat 2 jenis rangkaian listrik yang sudah kamu pelajari. Rangkaian apa saja? Rangkaian apa saja? Rangkaian apa saja? Biar yang ada. Ayo, biar yang maju ke depan. Oke, karena ada 2 kan? Ada 2 kan? Benar kan? Ada 2 ya. Ayo ke depan ya tulis. Untuk nomor 4 dan nomor 5 itu silakan kalian jelaskan ya. Menggunakan mic. Oke, siap ya. Harus siap. Ya. Oke, nomor 3 terdapat 2 jenis rangkaian listrik yang sedang kita pelajari. Dan iya ada 2, itu baru 1. Lagi? Iya, betul. Dia applause. Kasih tepuk tangan semua. Oh iya. Itu ya. Jadi 2 jenisnya ini adalah seri dan paralel. Seri ini tadi apa? Kalau seri itu apa? Fitra? Kalau rangkaian listrik yang seri itu apa? Ya, seri. Bersebelahan. Apanya yang bersebelahan? Hidupnya. Berarti Fitra sama dia. Apa? Yang bersebelahan itu apa ini? Hambatannya. Kalau untuk paralel dia disusun secara bertingkat atau bercabang. Oke, nomor 4. Jelaskan secara singkat bagaimana listrik bisa sampai kepada kita. Kalau tadi speed, kalau sekarang main ya. Siap ya? Jangan tegang dong. Bisa. Ayo. Bisa maju ke depan, ayo. Jelaskan secara singkat bagaimana listrik itu bisa sampai kepada kita. Bisa maju ke depan. Ayo, Michelle.
Nama barunya ya, Michelle ya. Michelle apa ya? Ayo, Faizal maju ke depan. Jelaskan secara singkat aja. Tadi alurnya sudah kita bahas. Silakan Faizal bilang lagi ya. Oh, Michelle ya namanya. Michelle ya. Silakan. Jelasin, bilang yang pertama itu apa? Yang kedua itu apa? Ketiga apa? Yang pertama apa? Yang pertama itu apa? Bilang dulu. Ayo, dibuka dulu dong saya. Oke, yang pertama itu saya mau di sistem yang pertama nah, jadi pakai tenaga gimana kalau yang pertama? Yang pertama yang kedua bagaimana? Ayo. Atau ini tanda-tanda ya? Ini tampilkan nanti pada nah, kemarin udah ada tuh. Jangan Faizal jelaskan. Bisa. Bisa. Dengan nomor satu itu ada kitchen ini, kalian itu connection ya. Nah, yang jelaskan. Pakai mic-nya ya. Yang sama di sini. Kan kalau mic-nya di sini gitu kan. Ayo, nomor satu sama. Masuk ke mana? Jadi yang apa? Maksudnya generator masuk dari sudah masuk ke generator lalu dibuka jalannya generator masuk mana? Masuk ke power. Dari power masuk ke rumah. Tetap semua listrik mau masuk gitu. Kenapa dipakai supaya ini? Ini kan ternyata, ini kan dulu buat saya. Oh iya, lupa. Jadi ikutannya siapa pakai. Nah, jadi kalau untuk listrik itu bisa sampai kepada kita, yang pertama kita ambil contoh PLTB ya, tenaga listrik tenaga bapak. Kan bapak bayi namanya. Oke, dari turbin angin ini, ketika mereka berputar, mereka menghasilkan arus listrik yang dialirkan ke generator, di mana di sini voltnya itu ditingkatkan ya. Baru dari sini naik ke suter ya, dari suter. Suter tadi apa? Saluran, bukan sumber, saluran udara tegangan tinggi ya, suter. Dari suter baru masuk ke generator untuk diturunkan. Apa yang diturunkan? Arus listriknya. Karena nggak mungkin kalau misalnya dari 70 juta watt masuk ke rumah langsung meledak gitu ya. Dari sini baru masuk ke tower.
krediturnya dari masuk ke rumah kita. Oke, pertanyaan normal, silahkan lanjut. Terus maju. Pas yang kelebihan operator. Hati-hati operator. Tadi nomor 5 sama ya, menjelaskan ke depan. Informasi apa saja yang bisa kamu dapatkan tentang listrik ini? Silakan untuk nomor 5 akan dijawab oleh Pangeran Rumput. Salah. Oke, Artifa deh. Ayo, Artifa maju ke depan. Ayo, Artifa maju ke depan. Ayo. Oke, dari sana deh. Informasi apa saja yang didapatkan oleh Artifa? Oke, Bapak kan duduk di sini. Kita wawancara ya, kita wawancara.